Aulia sebagai pemateri kedua. Saya Amelia Nabila sebagai pemateri ketiga. Saya Nurul Katerina Kamaria sebagai notulen. Baiklah, untuk pemateri pertama, saya silakan untuk membaca materi tersebut. 1. Dampak negatif di pasar bakalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak keberadaan mal bakalan plaza terhadap perdagangan pasar tradisional KI Lemah Luhur di Kabupaten Bangkalan tahun 2016-2017. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara mendalam berdasarkan kuesioner yang telah disiapkan dan pengamatan observasi terhadap perdagangan dan pembeli pasar tradisional. Analisis deskripsi digunakan untuk mengidentifikasi dampak keberadaan mal bakalan plaza terhadap pedagang pasar tradisional KI Lemah Luhur di Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan hasil wawancara, terbukti bahwa keberadaan mal bakalan plaza berdampak pada pedagang pasar tradisional KI Lemah Luhur, Kabupaten Bangkalan. Hal itu tanpa adanya perubahan omset penjualan sesudah keberadaan mal bakalan plaza. Pedagang mempunyai strategi khusus dalam menanggapi penurunan omset akibat keberadaan mal bakalan plaza dengan memilih mengambil untung sedikit. Diikuti dengan strategi diambil sopan santun dalam perdagangan dan melakukan pembenahan secara fisik maupun non fisik pasar, terutama kebersihan pasar tradisional KI Lemah Luhur. 2. Dampak positif di pasar Bangkalan. Kabupaten Bangkalan terletak di ujung barat Pulau Madura yang memiliki garis pantai yang cukup luas. Dengan adanya hal tersebut menjadikan daerah Bangkalan memiliki banyak tambak. Ada yang berupa tambak ikan, tambak udang, dan sebagainya. Hal ini dibuktikan dengan sebagian masyarakat juga berprofesi sebagai nelayan ataupun pembudidaya. Ikan potensi yang bisa dikembangkan berupa komoditas udang sebagai komoditas utama tambak di daerah Bangkalan. Komoditas udang seharusnya bisa bertahan dan harganya bisa tetap stabil walaupun di masa pandemi. Dari sektor keuntungan seharusnya udang bisa saja menjadi sangat menguntungkan dilihat dari masa pandemi yang menyebabkan permintaan pasar menjadi meningkat. Hal ini bisa sangat menguntungkan bagi pekerja tambak udang yang konsisten dalam hasil panennya. 3. Dampak negatif di pasar sampah dan juga perkawinan. Sistem bahasa baik tulisan maupun tulisan kesenian mulai dari seni rupa, seni suara, seni gerak, dan lainnya. Sistem religi atau sistem kepercayaan, perbedaan lokasi. Perbedaan suku bangsa dikutip dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial 2017. Indonesia memiliki kelompok etnis atau suku bangsa yang terdiri dari lebih dari 300 kelompok, dari Sabang hingga Merauke. Kelompok etnis ini merupakan bagian dari provinsi yang ada di Indonesia. Seperti Aceh memiliki suku Gayo, Sumatera Utara memiliki suku Batak, dan lainnya sebagainya. Perbedaan suku yang beragam di Indonesia juga tidak terlepas dari faktor sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. 4. Perbedaan pekerjaan. Untuk memenuhi kebutuhan, maka setiap orang melakukan pekerjaan. Ada beragam pekerjaan yang tersedia, baik itu di bidang formal ataupun non formal. Pekerjaan formal merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan pelaku usaha resmi baik pemerintah maupun swasta. Contohnya pegawai bank, pegawai pemerintah, guru, dan lain sebagainya. Pekerjaan formal menyebabkan individu terikat secara langsung dengan sistem dan aturan yang berlaku. Hal ini berbeda dengan pekerjaan non formal yang dilakukan melalui pemberdayaan dan pelatihan usaha mandiri lainnya. 5. Peran dan fungsi keragaman budaya, keberagaman adat istiadat, tradisi, serta budaya menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki daya tarik tersendiri di dalam bidang kesenian. Dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial 2017-113 tertulis terdapat beberapa peran serta fungsi dari budaya Indonesia yang multikultural sehingga
dikenal luas di dunia. Sebagai daya tarik bagi bangsa asing, ditinggalkan kebudayaan nasional dan ditanamnya sikap toleransi, saling melengkapi hasil budaya, mendorong inovasi kebudayaan. Apa ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya. Apa yang dimaksud perbedaan suku bangsa dan perbedaan pekerjaan? Baik, pertanyaan kami jawab. Perbedaan suku bangsa dikutip dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial. Indonesia memiliki kelompok etnis atau suku bangsa yang terdiri dari lebih dari 300 kelompok, dari Sabang hingga Merauke. Kelompok-kelompok ini merupakan bagian dari provinsi yang ada di Indonesia, seperti Aceh memiliki suku Gayo, Sumatera untuk memiliki suku Batak, dan lain sebagainya. Perbedaan suku yang beragam di Indonesia juga tidak terlepas dari faktor sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Apa jawaban kami diterima? Ya, diterima. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, let me introduce myself. My name is Nurul Fajarina Komaria. I will present the clipping result I have prepared about the additive contained in go potato. Go potato ingredients: wheat flour, fresh potato 16.868%, vegetable oil, sugar, seasoning potato flour, milk powder, salt, glycerol leavening, ammonium bicarbonate, sodium bicarbonate, emulsifier, soy lecithin, flavor enhancer, monosodium glutamate, auxiliary ingredient, enzyme protease. Benefit with flour. Apart from having a high protein content, kamachi with flour also has a high gluten content. The benefit of this flour is that it can make the dough more elastic and supple. The end result is soft and fluffy bread. This kamachi with flour is very suitable for us in making